Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya Kamardiani dari kelas T4I dengan nomor NIM 2331 40 70 71 11084. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait praktik dalam memenuhi tugas akhir semester atau UAS dengan judul Cross-Site Scripting. Apa itu XSS? XSS atau Cross-Site Scripting adalah serangan keamanan web di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web, sehingga skrip tersebut dijalankan oleh browser pengguna yang mengakses halaman tersebut. Nah, serangan ini memanfaatkan celah pada aplikasi web yang tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan baik, sehingga memungkinkan penyerang menyisipkan kode JavaScript atau skrip lain yang membahayakan pengunjung web. Lalu apa saja jenis-jenis XSS? Yang pertama ada Reflect XSS, yaitu skrip yang berbahaya langsung dipantulkan oleh server melalui URL atau input pengguna dan dieksekusi saat korban mengakses link tersebut. Data ini tidak disimpan di server. Kemudian ada Stored XSS, yaitu skrip berbahaya disimpan di database atau server, misalnya di kolom komentar atau forum. Nah, setiap kali halaman diakses oleh pengguna lain, skrip itu akan dijalankan otomatis. Selanjutnya, DOM-based XSS, yaitu skrip berbahaya yang dijalankan akibat manipulasi DOM di sisi klien atau browser tanpa adanya interaksi dengan server. Biasanya terjadi karena JavaScript ini di halaman memproses input pengguna secara tidak aman. Lalu dampak serangannya itu yang akan nanti diimplementasikan itu session cookie, di mana pencurian informasi sensitif. Penyerang mencuri cookie login korban lewat skrip jahat sehingga bisa mengakses akun tersebut tanpa harus memasukkan username atau passwordnya. Kemudian session hijacking, itu pengambil alihan sesi, di mana dengan cookie curian tadi, penyerang bisa mengendalikan akun korban dan melakukan tindakan yang berbahaya. Nah, percobaan pertama itu komentar tanpa filter. Ini kita udah tadi saya udah buat untuk halaman login sama ke halaman home yang bakal ngisi komentar. Dan di sini kita pakai script yang rentan gitu ya, komentar tanpa filter. Ini kan kalau situsnya punya komentar sederhana di mana input penggunanya ditampilkan langsung ke halaman tanpa proses penyaringan atau sanitasi. Ini sudah terhubung dengan SAM, jadi langsung saja kita praktekkan. Ini misalnya kita sembarang aja masukinnya. Dan misalnya kan kita coba kirim komentar dulu yang biasa. Lalu kalau kita bakal input ini nanti kemungkinan cookie sessionnya bakal ketampil. Nih, kalau kayak gini inputnya berbahaya dimana dia udah dapat session cookie-nya, yaitu session underscore id user 12345. Terus selanjutnya pencurian cookie. Servernya kan tadi udah menyimpan cookie session underscore id sama user 12345. Nah, kemudian penyerang bisa menyisipkan JavaScript lagi ke dalam komentarnya dengan ini. Misalnya saya sebagai penyerang ya, kan di sini udah buat, terus di style ini bakal menyimpan cookies itu tadi, maka pakai script http localhost was praktek style.php. Nanti kalau browsernya udah menjalankan script, cookie session korban ini bakal dikirim ke style.php, dan di dalam file style.php ini cookie-nya dicatat ke dalam ini cookies.txt. Nah, yang dicuri ini tuh session ID-nya yang tadi ini,
Nah, penyerang tuh bakal bisa menyamar sebagai user selanjutnya tanpa tahu username dan password ini. Misalnya ya, ini kita coba. Tuh, kita kan kayak tetap udah bisa masuk ya. Terus kalau kita di sini nih ya udah nih terbaca juga. Dan bagaimana cara memitigasinya? Kita menggunakan fungsi HTML special charge untuk menyaring karakter khusus HTML dan mencegah script dijalankan itu. Jadi kode perbaikannya seperti ini. Di hook tadi ini kita ganti jadi simpan dulu. Terus kita coba lagi. Dan misalnya kita coba jalanin ini, harusnya dia kekirim sebagai komentar saja ya. Nih, udah berhasil, jadi nggak bakal tuh. Jadi untuk memitigasinya kita harus ganti fungsinya menjadi HTML special charge jadi, untuk menyaring karakter khusus HTML dan mencegah script dijalankan. Yang kesimpulan, SSS adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web dengan menyisipkan skrip jahat ke halaman yang dijalankan oleh browser si korban. Salah satu dampak yang paling berbahaya adalah pencurian session cookie ini yang memungkinkan penyerang mengambil alih akun pengguna tanpa perlu password. Nah, untuk mencegah SSS, sangat penting untuk melakukan sanitasi input menggunakan fungsi seperti HTML Special Charge, menerapkan Content Security Police atau CSP, dan menggunakan framework yang memiliki proteksi bawaan. Dengan langkah-langkah ini, keamanan aplikasi web dapat ditingkatkan dan risiko serangan SSS diminimalkan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait tugas akhir semester mata kuliah keamanan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.